Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Nuraini dengan NIM 21031248, kelas D, Prodi Administrasi Bisnis. Tujuan saya membuat video ini untuk melaksanakan tugas, yaitu UTS Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Darmina. Baik, di sini saya akan menjelaskan 3 poin. Yang pertama, hakikat bahasa Indonesia. Yang kedua, ejaan yang disempurnakan. Yang ketiga, pengertian kata, istilah, dan diksi. Hakikat bahasa Indonesia. Pengertian bahasa. Secara umum, pengertian bahasa dapat diartikan sebagai sarana menyampaikan informasi. Bahasa juga dapat dimaknai sebagai sarana untuk menyampaikan atau mengungkapkan pikiran, ide, aspirasi, gagasan, pendapat, inspirasi, kreasi seni, religi, dan teknologi kepada orang lain. Salah satunya dapat disampaikan lewat bahasa. Fungsi dan pentingnya bahasa. Siapa yang menyangka jika hakikat bahasa memiliki banyak manfaat, di antaranya sebagai berikut. 1. Sebagai pemersatu. 2. Sebagai sarana mengungkapkan emosi. 3. Sebagai sarana komunikasi. 4. Mengembangkan ilmu pengetahuan. 5. Sebagai alat kontrol sosial. Sifat bahasa. Setelah merujuk berdasarkan sifatnya, hakikat bahasa memiliki beberapa ciri, diantaranya sebagai berikut. 1. Bahasa sebagai sistem. 2. Bahasa sebagai parlembang. 3. Bahasa sebagai makna. 4. Bahasa bersifat konvensional. 5. Bahasa itu sistem bunyi. 6. Bahasa itu bersifat arbiter. 7. Bahasa bersifat produktif. 8. Bahasa bersifat unik. 9. Bahasa bersifat universal. 10. Bahasa memiliki variasi. 11. Bahasa untuk mengidentifikasi kelompok sosial. Hakikat bahasa Indonesia. Ada beberapa periode sejarah ejaan bahasa Indonesia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ejaan Republik. Ejaan Republik adalah ejaan yang dikembangkan di tahun 1947. Ada yang kedua, yaitu ejaan pembaharuan. Ejaan yang kedua masuk di tahun 1957 yang merupakan update ejaan Republik menjadi pembaruan ejaan. Dari dua bentuk ejaan di atas, masih ada periode ejaan lain seperti ejaan baru atau ejaan LBK di tahun 1967, ejaan yang disempurnakan atau EYD tahun 1972, terakhir yang sekarang masih kita alami yaitu ejaan bahasa Indonesia atau EBI di tahun 2015. Ejaan yang disempurnakan. Pengertian ejaan yang disempurnakan atau EYD adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku dari tahun 1972 hingga 2015. Ejaan ini menggantikan ejaan Republik atau ejaan Swandi. Ejaan ini digantikan oleh ejaan bahasa Indonesia sejak tahun 2015. Secara umum, hal-hal yang diatur dalam EYD adalah 1. Penulisan huruf, termasuk huruf kapital dan huruf miring. 2. Penulisan kata. 3. Penulisan tanda baca. 4. Penulisan singkatan dan akronim. 5. Penulisan angka dan lambang bilangan. 6. Penulisan unsur serapan. Lanjut ke poin yang terakhir, yaitu kata, istilah, dan diksi. Pengertian kata. Kata merupakan unsur utama dalam membentuk kalimat. Selain bentuk dasarnya, kata juga dapat dibentuk melalui proses morfologis, yaitu afiksasi atau pengimbuhan, reduplikasi atau perulangan, dan komposisi atau penggabungan untuk menyampaikan maksud yang terkandung di dalam kalimat. Dalam kalimat, kata memiliki kedudukan atau jabatan seperti subjek,
predikat, objek, dan keterangan. Istilah sendiri bisa disebut sebagai kosakata. Kosakata tersebut digunakan sehari-hari dalam kehidupan manusia dalam penyebutan sesuatu. Jenis kata istilah. Kata istilah umum, seperti yang sudah disinggung di atas, kata istilah terbagi salah satunya yaitu istilah umum. Istilah umum adalah kata yang awalnya berasal dari bidang tertentu, kemudian digunakan secara luas hingga dianggap sebagai kosakata umum. Kata istilah khusus. Kata istilah khusus adalah kosakata yang dipakai secara terbatas di bidang tertentu. Pengertian diksi. Diksi adalah pilihan kata di dalam tulisan yang digunakan untuk menggambarkan sebuah cerita atau memberi makna sesuai dengan keinginan penulis. Fungsi diksi. Secara umum, diksi juga berfungsi memperindah suatu kalimat. Tapi ada beberapa poin, yaitu yang pertama, membantu pembaca memahami pesan karya sastra. 2. Komunikasi yang efektif. 3. Bentuk ekspresi. 4. Hiburan. Lanjut yaitu jenis-jenis diksi. 1. Diksi berdasarkan makna. Jenis diksi berdasarkan maknanya masih terbagi menjadi 2 macam, yaitu makna denotatif dan makna konotatif. Singkatnya, denotatif bersifat umum dan konotatif bersifat khusus. Selanjutnya, diksi berdasarkan leksikal. Jenis-jenisnya yaitu 1. Sinonim, 2. Antonim, 3. Homonim, 4. Homofon, 5. Homograf, 6. Polisemi, 7. Hipernim, 8. Hiponim. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.